Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pelajaran IPA pada kali ini. Untuk kelas 8, kita sampai bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pertemuan yang pertama, tujuan pembelajarannya silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk materinya tentang struktur, fungsi akar, batang, daun, dan bunga, jaringan tumbuhan, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kita mulai dari struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Pada pertemuan kali ini kita hanya sampai ke daun. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa dalam dunia tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang tidak berpembuluh adalah Talophyta, ya, contohnya adalah Bryophyta atau lumut. Kemudian yang Tracheophyta atau yang berpembuluh dibagi menjadi Pteridophyta dan Spermatophyta. Kemudian Spermatophyta dibagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae, berbiji terbuka dan tertutup. Untuk kali ini kita hanya membahas struktur fungsi tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Macam-macam organ tumbuhan. Organ tumbuhan dibagi dua. Yang pertama adalah organ vegetatif. Organ ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, penimbunan zat makanan. Contohnya adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif adalah organ yang berfungsi dalam perkembangbiakan secara generatif maupun seksual didahului dari perkawinan. Contohnya adalah buah, bunga, dan biji. Kita mulai dari akar. Akar ini mempunyai ciri di bawah permukaan tanah, walaupun ada juga akar yang di atas permukaan tanah, tetapi secara umum di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku atau ruas, tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Jadi tumbuhnya akar selalu ke pusat bumi atau menuju ke air. Kemudian warna tidak hijau, umumnya berwarna kecoklatan. Kemudian bentuknya adalah meruncing. Fungsi dari akar yang pertama menambahkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, sehingga dia tidak mudah jatuh, tidak mudah ambruk, apalagi kalau terkena angin. Kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau medium tumbuhnya. Kemudian menyimpan cadangan makanan pada tanaman tertentu seperti singkong dan bengkuang. Jadi singkong bengkuang itu yang kita ambil atau kita konsumsi itu adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian menyerap oksigen atau untuk bernafas, contohnya pada tumbuhan bakau untuk bernafas. Selanjutnya struktur akar kurang lebih seperti ini. Ini ada 3 bagian utama, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Pada zona pembelahan, paling ujung disebut dengan tudung akar. Ini yang paling mudah membelah untuk mencari jalan agar akar bisa menembus ke tempat-tempat yang ada airnya. Kemudian struktur yang tadi adalah akar untuk tanaman berkeping 2 atau dikotil. Jadi di tengahnya ada kayunya. Kemudian ini adalah yang monokotil, kurang lebih sama, dibagi menjadi 3 zona. Kemudian dari penampangnya dapat diperhatikan bahwa antara monokotil dan dikotil, pada monokotil ini untuk floem dan silemnya ini terletak melingkar, sedangkan pada dikotil floem dan silemnya itu membentuk pola seperti huruf atau seperti tanda silang. Jadi floem ini adalah untuk mengangkut zat-zat makanan dari daun, sedangkan silem ini untuk mengangkut air dan mineral dari dalam akar.
jadi letaknya ada di dalam. Sementara kalau pada tanaman monokotil ini semuanya ada di pinggir membentuk lingkaran. Kemudian macam-macam akar. Dari atas ini akar, yang bawah juga akar. Tentunya kalian bisa membedakan secara garis besar bedanya antara yang atas dan yang bawah. Ya. Jadi ini rumput-rumputan, padi, kemudian bawang. Kemudian kalau yang ini mungkin sering kita jumpai pada tanaman mangga, tanaman jeruk, nangka, dan sebagainya. Menurut bentuknya, akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu adalah akar yang memiliki akar primer yang besar dan umumnya lurus ke arah bawah. Kemudian nanti bercabang-cabang, ini adalah akar lateral. Ini adalah akar tunggang, jadi ada akar primernya. Sementara untuk akar serabut tidak memiliki akar primer, semuanya adalah akar lateral. Ya. Jadi ini ada primernya, ini namanya akar tunggang. Tidak ada primernya, namanya serabut. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar-gambar yang akan saya tampilkan, kamu tebak itu akarnya tanaman tersebut tunggang atau tanaman akar serabut. Pohon pisang, iya pisang, ini adalah serabut. Kelapa, serabut juga. Padi, serabut. Kemudian bambu, ini serabut. Tebu, masih serabut. Jagung, ini juga akar serabut. Nah, ini beberapa waktu lalu sempat viral, ada seorang gadis SMA membawa motor pulang sekolah, juga membawa batang-batang pohon jagung. Jadi membantu orang tuanya untuk mencarikan makan ternaknya. Semoga kalian yang rumahnya di daerah pedesaan juga sering membantu orang tuanya, ya. Pulang sekolah langsung membantu orang tuanya membawakan apa yang bisa dibawa pulang. Berikutnya ini tanaman mangga, akarnya serabut atau tunggang. Bagi yang sudah pernah mencabut akarnya, pohonnya yang masih kecil, maka tentunya akan melihat ada akar pokoknya atau termasuk akar tunggang. Durian, tunggang, kemudian jati, tunggang, nangka, juga tunggang juga. Nah, itu untuk akar. Selanjutnya di atas akar adalah batang. Batang secara umum ada di atas tanah, walaupun ada beberapa tanaman yang batangnya di dalam tanah. Ya. Kemudian mendukung cabang, daun, dan bunga. Jadi batang itu tempat tumbuhnya cabang, tumbuhnya daun, serta bunga. Berbentuk panjang bulat seperti silinder. Kemudian ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Jadi yang namanya batang memiliki ruas-ruas. Kemudian pada nodus tempat melekatnya daun dan tunas. Jadi ini adalah internodus. Kemudian tempat tumbuhnya daun, ini namanya nodus. Ya, internodus. Nodusnya adalah buku-bukunya atau ruasnya. Yang paling jelas juga contohnya pada pohon bambu, itu nodus dan internodusnya itu tampak sekali. Tapi selain itu juga sama, tempat tumbuhnya daun itu umumnya adalah internodusnya. Fungsi batang adalah menyokong bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah supaya tidak ambruk. Kemudian jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Itu melalui pembuluh atau saluran yang namanya xilem. Kemudian pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pembuluhnya namanya phloem. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi pada tumbuhan tertentu makanan disimpan pada batang. Contohnya tebu, kentang, dan kunyit. Untuk tebu saya kira jelas ya, ini adalah batang, ada buku-bukunya.
tetapi untuk kentang. Kenapa disebut batang juga? Nah, kamu perhatikan di sini adalah tempat tumbuhnya tunas. Jadi tunas itu tumbuh pada batang, bukan pada akar. Sehingga buah kentang ini adalah batang. Termasuk juga pada kunyit. Kunyit ini tumbuhnya tunas nanti pada ruas-ruas ini. Nah, ruas-ruas ini juga hanya dimiliki oleh batang, bukan oleh akar. Jadi ini ketiga-tiganya adalah batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau tadi pada akar yang bisa menyimpan cadangan makanan, contohnya adalah singkong, ya. Wortel itu menyimpan makanan pada akar. Ini pada batang, contohnya tebu, kemudian kentang, kunyit, kemudian ada lagi sagu. Macam-macam batang sama dengan yang akar tadi, penampangnya ada dikotil, monokotil. Untuk dikotil, floem dan xilem ini melingkar, membentuk lingkaran, atau nanti lingkaran ini makin lama makin banyak mengikuti usia, maka disebut dengan lingkaran tahun. Sementara yang monokotil ini tidak melingkar, tetapi menyebar untuk xilem dan floemnya. Kita lanjut pada daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang, berbentuk tipis lebar, banyak mengandung zat warna hijau atau disebut klorofil. Fungsi daun untuk mengambil karbon dioksida dari udara yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku fotosintesis untuk mengatur penguapan air atau transpirasi. Kemudian juga daun berfungsi untuk respirasi atau pernapasan tumbuhan. Peruratan daun. Jadi daun ini memiliki dua macam peruratan. Yang pertama adalah sejajar. Jadi sejajar itu garis-garisnya memanjang, tidak bercabang-cabang. Contohnya pada rumput-rumputan, padi, jagung, alang-alang, kemudian pada kelapa, itu semuanya jari-jarinya sejajar. Kemudian menjala itu jari-jarinya bercabang, peruratannya itu bercabang-cabang. Kadang ada juga yang membentuk jala, maka disebut peruratan menjala. Contohnya pada peruratan daun pepaya. Ini adalah contoh yang menjala. Jadi uratnya tidak lurus tetapi bercabang-cabang. Selanjutnya struktur daun. Struktur daun ini yang atas dan bawah sendiri namanya kutikula atau untuk penutupnya, kulitnya. Di bawahnya disebut epidermis, baik epidermis atas maupun bawah. Di bawah epidermis atas terdapat parenkim palisade atau jaringan tiang. Jadi bentuknya panjang-panjang seperti tiang. Di bawah tiang ada yang namanya parenkin spon atau jaringan spon. Bentuknya tidak beraturan. Kamu perhatikan di sini ada titik-titik hijau. Titik-titik hijau ini adalah klorofil. Klorofil yang paling banyak itu ada di parenkim palisade atau jaringan tiang, dibandingkan yang spon lebih banyak yang tiang, ya. Jadi proses fotosintesis paling banyak terjadi di parenkim palisade atau jaringan tiang. Kemudian ini adalah pembuluh. Pembuluhnya dibagi dua, xilem untuk membawa air dan mineral dari akar, floem ini untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian pada bagian bawah terdapat lubang yang disebut stomata atau mulut daun. Kemudian ada sel penjaga yang akan berfungsi membuka atau menutup stomata. Proses fotosintesis. Fotosintesis itu memerlukan bahan yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2 yang banyak dikeluarkan oleh makhluk hidup seperti hewan, juga manusia, dan juga hasil-hasil pembakaran itu menghasilkan CO2.
CO2 dengan air atau H2O yang diambil dari tanah. Jadi CO2 ini diambil dari udara, diserap oleh daun, H2O diambil dari tanah, diserap oleh akar menuju ke daun. Kemudian di dalam daun ini nanti akan diolah oleh bagian yang namanya klorofil atau zat hijau daun yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi klorofil ini hanya bisa bekerja jika ada cahaya matahari. Jadi proses fotosintesis ini hanya terjadi pada daun dan terjadi pada siang hari. Hasil dari pengolahan karbon dioksida dan air ini adalah glukosa atau C6H12O6. Glukosa dan juga menghasilkan oksigen. Jadi oksigen yang biasa digunakan oleh manusia hewan untuk bernafas. Sehingga kalau kalian berada di bawah pohon, kenapa terasa sejuk? Yaitu salah satunya karena pohon menghasilkan oksigen yang cukup sehingga kita merasa sejuk. Kemudian glukosa ini nanti akan diubah menjadi zat padi atau amilum. Zat padi atau amilum nanti akan disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Ada yang disimpan di dalam bijinya, contohnya jagung, padi, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang di batang seperti pada tebu, kentang, kemudian kunyit, sagu, dan lain-lain. Juga ada yang disimpan di akar, misalnya pada ketela pohon, kemudian pada wortel, dan sebagainya. Nah, ini adalah proses fotosintesisnya. Kemudian apakah benar fotosintesis itu terjadi menghasilkan glukosa dan menghasilkan oksigen? Maka para ahli mencoba untuk melakukan pembuktiannya melalui percobaan-percobaan. Yang terkenal ada dua, yaitu percobaan seks, yaitu untuk membuktikan fotosintesis ini menghasilkan glukosa. Caranya adalah daun pada siang hari ditutupi dengan kertas timah atau kertas karbon atau aluminium foil. Ini ditutup dalam waktu kurang lebih antara 6 sampai 12 jam. Ya, jadi ini siang hari bukan malam hari. Kemudian kalau sudah daun itu bisa dilepas aluminiumnya, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih sampai layu kurang lebih 13 menit. Fungsinya adalah untuk mematikan sel-sel daun. Kemudian ditiriskan atau dikeringkan dari air supaya tidak banyak air. Kemudian daun tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi alkohol. Dan alkoholnya ini dipanaskan di dalam air yang panas supaya alkoholnya juga ikut memanas. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Ya. Jadi daun yang dimasukkan ke dalam alkohol panas ini nanti akan larut klorofilnya. Setelah larut, kemudian daun diambil, kemudian ditetesi dengan yodium atau bahan lain yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya glukosa. Nah, kalau yodium diteteskan warnanya menjadi biru tua atau merah bata atau menjadi warna gelap seperti ini berarti di situ banyak mengandung amilum atau glukosa. Nah, sedangkan yang berwarna pucat ini berarti ini tidak ada glukosanya. Sehingga di sini banyak glukosa, ini tidak karena tadi ditutupi atau terhalang matahari terhalang masuk ke daun. Sehingga di sini tidak ada fotosintesis, karena tidak ada fotosintesis otomatis tidak ada glukosa yang terbentuk. Di dalam soal-soal umumnya seperti ini. Jadi daun ditutupi kertas karbon, dipanasi, dimasukkan air panas, dimasukkan alkohol panas, kemudian ditetesi dengan yodium atau lugol. Kemudian warnanya bisa menjadi biru tua kalau lugol, kalau menggunakan yodium menjadi merah bata. Kemudian yang
tidak mengandung glukosa berwarna pucat. Ini warnanya lebih jelas seperti ini. Kemudian percobaan yang kedua adalah Ingenhousz untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi ini adalah tanaman hidra, tanaman yang hidup di dalam air, kemudian atasnya diberi corong. Corongnya diberi tabung, kemudian tabung ini dibuat airnya penuh. Kemudian diletakkan di tempat yang panas beberapa saat, maka tabung yang ujungnya tadi penuh air lama-kelamaan menjadi berongga, terisi oleh udara. Nah, udara ini dapat dibuktikan adalah udara yang berupa oksigen. Jadi gambarannya seperti ini, hidrilanya, kemudian corong kaca, ini tabung reaksi yang tadinya penuh air. Setelah hidrila ini terkena cahaya, melakukan fotosintesis, melepaskan oksigen, oksigennya akan ditangkap masuk ke dalam tabung reaksi. Demikian pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu absen, menulis nama, nomor, dan kelasnya, dan buat ringkasan di buku catatan kalian. Kerjakan latihan-latihan soalnya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.